Afia Zarani. Para senta cantik karena menurutnya, ditambah wajah-wajah yang sedang ditumbuhi jerawat-jerawat yang ada sejak ia duduk di bangku SMP. Namun ia memiliki kulit putih bersih. Satu hal yang ia banggakan adalah ia lebih tinggi dibanding teman-teman sebayanya. Tingginya 165 cm. Jarang orang memujinya karena cantik. Mungkin tidak ada, tapi banyak orang yang memujinya karena ia tinggi. Sejak saat itu ia selalu bersyukur atas tinggi badannya, dan tidak pernah menyesal mempunyai badan yang tinggi. Karena di mana saat laki-laki ingin memiliki pacar yang imut kecil agar mudah dipeluk, Afia tidak peduli akan hal itu. Banyak sekali yang bilang, jangan tinggi-tinggi, nanti susah dapat pacar. Afia hanya menganggap hal itu sebagai angin lalu. Ia malah sibuk untuk bersyukur dengan apa yang ia miliki. Toh, Afia juga mengerti bahwa model yang cantik saja dituntut untuk tinggi. FYI, Afia adalah gadis yang sulit dibohongi. Ia menganggap semua orang tidak dapat membohonginya, karena ia sangat pandai menebak gerak-gerik seseorang ketika berbohong. Secara tidak langsung, Afia pandai berbohong karena ia tahu cara berbohong yang baik dan benar. Namun ia jarang sekali berbohong. Ia berbohong ketika ia sedang menjaga perasaan orang lain agar seseorang itu tidak terluka. Cerita ini dimulai saat Afia menyukai laki-laki yang tinggal di dekat rumahnya. Afia menyukai sosok laki-laki sederhana, berkulit sawo matang, tinggi, berparas manis karena lusung pipinya. Namanya Sabda. Entah apa nama panjangnya, bahkan umurnya saja Afia tidak tahu. Yang pasti, ia lebih tua sedikit dibanding Afia. Tidak ada alasan jelas mengapa Afia menyukai Sabda. Pikirnya, menyukai seseorang itu tidak wajib pada alasan, kan? Awalnya, semua berjalan lancar, saat tidak ada yang mengetahui bahwa Afia menyukai Sabda. Sampai suatu ketika Alea, teman Afia yang merupakan tetangganya juga, menebak benar bahwa Afia menyukai Sabda. Afia yang sering memperhatikan Sabda membuatnya curiga dan bertanya langsung pada Afia. Afia yang tadinya tidak mengaku terus didesak hingga akhirnya ia pasrah dan mengaku semuanya. Please, jangan kasih tahu siapa-siapa ya, apalagi sampai Sabdanya tahu. Santai kali, kata Alea meyakinkan. Siapa sangka, keesokan harinya saat Afia dari warung dan melewati teman-teman Sabda. Bahkan Sabda ada saat itu, mereka mengetahui bahwa Afia menyukai Sabda. Anjay, ternyata ada yang demen juga, malu Sab ya? Celetuk salah satu teman-teman Sabda. Hahaha. Semua tertawa, kecuali Sabda yang hanya memperhatikan Afia dengan wajah serius. Afia yakin hanya ada dia yang wanita ada saat itu satu-satunya, dan ia yakin bahwa celetukan itu untuk dirinya. Wajahnya merah padam dan menahan malu. Ia terus berjalan serta semua pertanyaan yang muncul dalam pikirannya. Kenapa pada tahu? Batinnya. Tiba-tiba muncul wajah Alea yang saat ia berbicara. Santai kali. Hanya sesak yang Afia rasakan. Kenapa Alea tega akan hal itu? Ia berjalan tidak ke arah rumahnya, namun ke rumah Alea. Afia ingin tahu kenapa ia melakukan itu. Tiba di depan rumah Alea. Assalamualaikum, Alea. Waalaikumsalam. Afia, tumben banget kesini nyariin Alea. Afia salim kepada Mama Alea. Iya Mama Alea, Aleanya ada. Ada di kamar, mau ke kamar atau dipanggilin aja? Panggilin aja deh Mama Alea, ngobrolnya di sini aja. Oh yaudah sebentar ya. Tak lama Mama Alea masuk, Alea pun keluar. Ada apa Via? Tanya Alea. Padahal baru kemarin lu desek gua Al, gak ada selang sehari lu ngasih tahu Sabda, bahkan teman-temannya Sabda. Tanya Afia to the point dengan wajah memerah. Tunggu, masa lalu suka sama Sabda, terus lu nuduh gua, gitu? Ya siapa lagi Al, lu doang yang tahu dan itu baru kemarin. Lo gila ya? Ya lu gak mikir gitu, siapa tahu ada yang dengar kita kemarin waktu kita ngobrol, bela Alea pada dirinya. Afia benar-benar tidak paham maksud Alea. Alea sangat terlihat jelas berbohong dari tatapannya yang tidak mau melihat Afia. Lo gak bisa bohongin gue, Alea. Gak ada orang yang bisa bohongin gue. Sekarang jujur, maksud lo apa ngelakuin ini? Gue gak ada maksud apa-apa. Ya lagian kalau lo emang suka, kenapa? Apa lo malu suka sama seorang Sabda? Lagian juga gue gak ngelebih-lebihin ceritanya kan? Repot, kata Alea dengan nada tinggi.
Afia menahan emosi di dalam dadanya. Rasa ingin menjambak rambut Alia saat itu juga. Ingin nangis. Tapi buat apa? Hanya hal seperti ini tidak perlu ditangisi. Alia berbicara kembali. Oh ya, asal lo tahu ya, Sabda suka sama kawan gue yang jauh lebih cantik daripada lu. Jadi jangan berharap tinggi. Bohong Alia. Oh, lu pikir gue percaya sama lu? Tukang bohong, kata Afia sambil meninggalkan Alia. Yeay, kalau nggak percaya ya udah, terserah lu ini yang sakit hati karena sok kecantikan. Teriak Alia berusaha untuk terdengar Afia yang sudah semakin jauh. Afia bingung kenapa terlihat jelas bahwa Alia sangat benci dan sirik kepadanya. Padahal Afia tidak cantik dan tidak pernah mengusik dirinya. Sejak saat kejadian itu, Afia jarang sekali keluar rumah. Hanya sesekali dalam keadaan mendesak ia keluar. Yang ada di pikirannya, bagaimana perasaan Sabda bahwa seorang Afia yang tidak cantik menyukainya. Ia sangat takut bahwa Sabda jijik akan hal itu. Afia malu, sangat malu jika tiba-tiba pikiran itu datang. Seminggu sudah saat kejadian itu, Afia tidak ada keinginan untuk keluar rumah. Sampai suatu ketika, mamanya menyuruhnya keluar rumah untuk membeli nasi uduk untuk ayahnya. Awalnya Afia menolak karena yang berjualan nasi uduk itu Mama Sabda, sekaligus tempat berkumpul Sabda dan teman-temannya. Namun ia terpaksa karena ayahnya sudah menyuruhnya juga, satu hal perintah yang harus segera dilaksanakan. Afia memakai hijab dan segera berangkat sebelum ada perintah kedua dari ayahnya. Selama di perjalanan, setiap doa dipanjatkan agar ia tidak bertemu dengan Sabda. Doanya tidak terkabul. Ada Sabda seorang diri yang menunggu warung nasi uduknya. Detak jantungnya Afia tidak karuan. Afia bingung harus bagaimana. Tidak mungkin ia harus pulang ke rumah dan berbohong bahwa nasi uduknya telah habis. Afia menghentikan langkahnya. Ia membalikkan badan dan mengambil napas dalam-dalam. Oke, lu pasti bisa. Lu kan jago bohong, pasang muka biasa aja. Lagian juga itu udah seminggu yang lalu. Anggap aja semua gak terjadi. Oke, bismillah. Afia membalikkan badannya kembali dan melihat Sabda yang memperhatikannya dengan muka heran. Jantung Afia kembali tidak karuan, namun ia meyakinkan hatinya bahwa ia bisa. Sampai tiba di depan warung itu, Afia berusaha memasangkan wajah datar dan mengeluarkan suara yang tidak bergetar. Mau beli nasi uduk, masih ada kan? Afia sangat bersyukur suara yang ia keluarkan tidak bergetar. Ada, sebentar panggil ibu dulu ya, kata Sabda. Hanya dijawab anggukan oleh Afia. Afia menarik napas dalam-dalam kembali. Ia berhasil dan ia bersyukur ia bisa melakukan ini. Tak lama ibu Sabda dan Sabda keluar. Ibu Sabda langsung melayani Afia dengan sangat ramah. Setelah selesai, ibu Sabda memberikan bungkusan nasi uduk itu. Terima kasih ya ibu. Sama-sama neng. Afia cepat-cepat mengambil 1000 langkah untuk menghindar dari tempat itu segera. Tunggu Afia, suara Sabda memanggil Afia. Aduh ya Allah, apalagi nih, perasaan uangnya pas, bisik Afia ketakutan. Afia membalikan wajahnya dan memasang muka baik-baik saja. Lagi gak berburu kan? Pengen ngomong sesuatu sama kamu. Dek. Jantung Afia tidak karuan entah karena Sabda ingin berbicara padanya atau sebab kata kamu yang Sabda ucapkan. Kamu Masya Allah. Enggak kok, ngomong aja, tapi gak bisa lama-lama juga, soalnya takut nasi uduknya ditungguin. Ucap Afia sambil menunjuk bungkusan nasi uduk. Oh oke, gini langsung to the point aja ya. Kamu suka sama aku? Afia tertawa garing dan tidak berani menatap Sabda. Ia sudah tak karuan, dia bingung harus jawab apa. Gak apa-apa kok kalau kamu suka sama aku. Soalnya aku juga suka sama kamu. Bahkan dari lama aku, Afia memotong pembicaraan Sabda dengan pelan. Detak jantung semakin kencang, kakinya lemas. Ia tidak menyangka bahwa Sabda selama ini menyukainya juga. Kamu malam sibuk gak? Aku ada rencana ajak kamu pergi ke pasar malam di kampung sebelah. Kalau gak bisa, bisa dong. Afia tertawa garing kembali. Oke, nanti malam habis Isya aku jemput ke rumah kamu. Yaudah kamu boleh pulang, takut dicari nasi uduknya, kata Sabda sambil mengukir senyum manis. Oke, pulang dulu, kata Afia sambil menunjuk dirinya sendiri dan ke arah rumahnya. Afia pulang dengan perasaan campur aduk, bingung dan senang. Ia juga tidak menyangka bahwa ia bisa menyukai seorang yang menyukai ia kembali. Ia menjadi bersyukur kalau endingnya seperti ini saat Alia membocorkan hal ini. Afia sangat bersyukur dan senang. Malam harinya, terdengar suara motor dari depan rumah Afia. Afia segera keluar dan menemui Sabda dengan motor Mio-nya. Sebelum berangkat, aku mau nanya dulu sesuatu sama kamu. Apa? Kamu mau gak jadi pacar aku? Hah? Wajah Afia merah padam.
Kok hah? Jawab aja, iya atau iya. Gak ada jawaban enggak. Gak ada. Yaudah iya. Asik, kita udah pacaran nih. Hanya dijawab anggukan oleh Afia. Malam itu mereka menghabiskan malam saat menjadi pasangan. Afia sangat bahagia.